Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Saya Fakhri Asra Aulia. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang kelembagaan pendukung agribisnis. Yang dimana video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang diampu oleh Ibu Ira Wahyuni. Selamat menonton. Baiklah, sebelum kita masuk ke judul besar kita, yaitu Kelembagaan Pendukung Agribisnis, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang apa arti dari kelembagaan itu. Yang pertama, kelembagaan adalah sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, bentuk formal budaya yang terdiri dari kumpulan kebutuhan sosial yang mendasar atau pokok. Next, ada kelembagaan agribisnis. Apa itu kelembagaan agribisnis? Kelembagaan agribisnis merupakan lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Berikutnya yaitu ada dua bentuk atau dua jenis dari kelembagaan agribisnis. Yang pertama yaitu kelembagaan mandiri. Kelembagaan mandiri merupakan kelompok tani yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama tanpa dibantu dari kelembagaan lainnya. Prosesnya ini yaitu secara bottom up. Apa itu bottom up? Yaitu proses yang dimana pengenalan suatu objek diawali dengan identifikasi kita terhadap bagian-bagian yang lebih spesifik dari objek tersebut, sehingga yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada kelembagaan bentukan. Kelembagaan bentukan ini merupakan kelompok tani yang dibentuk atas inisiatif dari kelembagaan lain, misalnya kelembagaan dari pemerintah ataupun dari LSM. Prosesnya yaitu terbalik dengan yang mandiri tadi, yaitu prosesnya top down. Apa itu top down? Proses yang pengenalan suatu objek yang kita amati dengan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola atau objek yang diamati, yang diikuti oleh pengenalan bagian-bagian pola tersebut berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Next, adapun benefit atau manfaat dari dibentuk wadahnya kelembagaan agribisnis. Yang pertama, dapat membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompok tani. Yang kedua, informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok petani. Yang ketiga, inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik dari teknologi pembibitan, pakan, budidaya, pasca produksi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah. Selanjutnya, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal. Yang selanjutnya, memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok tani itu tersebut. Berikut merupakan transformasi dari kelembagaan. Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap individu, yaitu memulai dengan usaha rumah tangga. Selanjutnya dengan tahap kelompok bisa dimulai dengan usaha kecil. Yang tahapan ketiga contohnya yaitu usaha menengah atau yang kita kenal dengan sebutan UMKM. Yang tahap yang keempat atau tahap paling puncak yaitu koperasi. Contoh dari koperasi ini yaitu usaha besar. Selanjutnya yaitu apakah ada peran dari lembaga pendukung agribisnis? Tentunya ada. Peran yang pertama yang bisa kita ambil yaitu menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh dan kompetitif. Peran yang kedua yaitu lembaga pendukung agribisnis sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis itu sendiri. Next, ada beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Yang pertama yaitu ada dari lembaga pemerintah, lembaga pembiayaan, lembaga pemasaran dan distribusi, koperasi, lembaga pendidikan formal dan informal, lembaga penyuluhan pertanian lapangan, lembaga riset, dan lembaga penjaminan penangguhan risiko.
berikut saya jelaskan apa peranan dari lembaga pendukung agribisnis yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah memiliki wewenang ataupun regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Misalnya, dibentuknya Bulog atau Badan Urusan Logistik yang berperan dalam menjaga stabilitas harga beras. Yang kedua yaitu ada dari lembaga pembiayaan. Peran dari lembaga pembiayaan ini adalah sebagai penyedia modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Yang kedua, berperan membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil hingga ke menengah. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga pemasaran dan lembaga distribusi. Perannya yaitu sebagai ujung tombak dari keberhasilan pengembangan agribisnis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit atau konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit atau produsen yang menghasilkan produk. Lembaga yang keempat yaitu koperasi. Pengalaman di banyak negara menunjukkan koperasi telah terbukti memiliki kemampuan dan kinerja usaha yang baik. Peranan lembaga ini atau koperasi dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Next, lembaga kelima yaitu lembaga pendidikan formal dan informal. Lembaga pendidikan berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis. Tertinggalnya pendidikan akan menyebabkan agribisnis di Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kita ambil contoh dari negara Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Contoh lainnya yaitu Universitas Kasetsart di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis. Hal ini dibuktikannya dengan berkembangnya agribisnis buah-buahan dan hortikultura yang sangat pesat. Lembaga keenam, lembaga penyuluhan. Keberhasilan Indonesia swasembada beras pada tahun 1983 hingga ke tahun 1992 dengan programnya yaitu BIMAS, INMAS, INSUS, dan SupraInsus. Namun, akhir-akhir ini peranan lembaga penyuluhan sedikit menurun, sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali. Pada saat ini, peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Kita masuk ke lembaga yang ketujuh, yaitu lembaga riset agribisnis. Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komoditas unggul dan daya saing tinggi. Misalnya, Meksiko dapat memproduksi buah avocado yang warna daging buahnya kuning kehijau-hijauan, kulit buah bersih dan halus, dan bentuk buah yang besar dengan biji yang kecil. Yang terakhir yaitu lembaga penjamin dan penangguhan resiko. Seperti yang kita tahu, resiko dalam agribisnis ini cukup tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen hedging dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai risiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang kelembagaan pendukung agribisnis. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari saya. Jika kalian suka atau tertarik dengan video saya, silakan pencet tombol like-nya dan subscribe channel saya. Dan jika perlu, jangan share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat menambah wawasan tentang agribisnis dengan menonton video dari saya. So, Fakhri Asyar Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.